warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Khairullah dari mahasiswa Reg B Universitas Widyatama. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang contoh kasus data visualisasi yang telah saya buat sebelumnya. Kebetulan untuk penugasan pada mata kuliah uh, Business Intelligence itu membuat penugasan untuk memvisualisasikan data dari data yang telah kita punya. Dan kebetulan di sini studi kasus yang saya buat adalah project sentiment analysis, karena sebelumnya ini project yang baru saja saya buat. Jadi saya sekalian saja mempresentasikannya seperti ini, karena di nantinya ada visualisasi juga untuk data yang telah saya analisis untuk sentimennya. Di sini perlu kita ketahui bahwa saya menggunakan Python untuk mengolah datanya atau membuat suatu project sentiment analysis, dan kebetulan di sini salah satu project yang saya gunakan juga untuk memenuhi assessment di platform Decoding. Jadi ini sebuah platform belajar online untuk kebetulan saya di platform ini belajar tentang machine learning. Jadi sekalian saja saya menggunakan studi kasus yang telah saya buat sebelumnya. Oke, pertama-tama mungkin di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada serangkaian code dari Python untuk mengimport beberapa library yang kita gunakan. Di sini ada cukup banyak library yang saya gunakan, karena pada studi kasus kali ini cukup lumayan kompleks, di mana saya perlu mengambil atau melakukan scraping data melalui Google Play Store untuk mendapatkan data sebuah komentar dari suatu aplikasi, lalu nanti mengolahnya, dan pada akhirnya saya nanti akan membuat sentiment analysis terkait komentar yang ada pada aplikasi tersebut. Oke, di sini untuk step pertama saya menginstal beberapa library yang dibutuhkan. Jadi jika nantinya di running, ini akan mendownload semua package-package yang dibutuhkan yang ada pada code di sini. Lalu selanjutnya di sini ada scraping data. Di sini cukup simpel untuk mendapatkan data dari Play Store. Di sini juga kita bisa membaca deskripsi yang telah saya buat sebelumnya. Lalu di sini ada code-nya. Jadi di sini saya ambil contoh itu data dari komentar aplikasi Mobile Legends, yaitu sebuah aplikasi game populer yang ada di Indonesia saat ini. Di sini ada beberapa argumen yang saya masukkan, seperti ID aplikasinya apa, language-nya apa, country-nya apa, lalu diurutkannya berdasarkan apa, dan total data yang perlu saya scraping-nya berapa. Di sini pada studi kasus kali ini saya menggunakan 5.000 data untuk mengambil berbagai komentar yang ada pada aplikasi tersebut. Lalu setelah data-data tersebut diambil, nantinya kita akan memasukkan semua data tersebut ke dalam CSV. Nanti kita bisa lihat di sini. Di sini ketika nanti kita jalankan kode ini, nanti akan muncul CSV-nya. Namun untuk saat ini saya nggak akan menjalankan codingannya, karena membutuhkan banyak waktu untuk men-scraping data sebanyak 5.000 ini. Jadi saya nggak akan melakukan runningnya, karena khawatirnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sebelumnya. Lalu setelah saya mendapatkan data-data tersebut, nantinya saya mengolah atau mengkonvert data yang dari CSV tersebut menjadi sebuah data frame menggunakan library pandas atau pandas. Di sini saya mengambil datanya, lalu kita menghitung kolomnya berapa, terus jumlah ulasannya berapa. Lalu di sini ada preview dari data frame yang telah dibuatnya. Jadi ini salah satu contoh previewnya akan seperti ini. Di sini ada image-nya, user image, ada konten atau komentar yang telah diinputkan oleh user. Di sana ada score atau rating dari yang diberikan oleh usernya. Di sana thumbs up count itu artinya review yang setuju, dan lain sebagainya. Dan setelah kita mendapatkan data dan setelah kita melihat sebuah data frame yang telah kita buat sebelumnya, selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk setiap kolomnya. Di sini ada beberapa kolom, ada 11 kolom kalau misalnya kita lihat.
Dan di sini ada beberapa data type-nya juga, ini bermacam-macam, ada yang integer, ada yang objek. Objek itu istilah umumnya adalah string. Namun kalau di Python itu atau di sebuah data frame itu umumnya data type-nya disebut objek. Lalu sebelum masuk ke sentiment analysis, tentunya data yang telah kita peroleh terlebih dahulu itu perlu di clean atau dibersihkan terlebih dahulu, atau yang namanya ada pre-processing text di sini. Namun sebelum masuk ke pre-processing text, kita perlu nge-clear terlebih dahulu data-data atau value yang tidak berguna. Di sini saya menghapus sebuah nilai yang tidak memiliki value atau none. Di sini seperti kita bisa lihat, di sini ada replied at-nya itu NAT ya, atau not a text. Kalau none itu kan not a number, kalau NAT itu not a text. Jadi di sini nggak ada value-nya. Jadi kita bisa menghapus data-data yang nggak ada value, karena untuk mengkompres filenya juga untuk lebih kecil. Di sini bisa kita lihat memori yang digunakannya adalah 13,2 MB. Sedangkan ketika tadi sebentar. Ini data yang sebelum kita kompres jadi 13,2 MB, dan setelah kita hapus value-value yang tidak berguna, memori usage-nya jadi 417 KB. Jadi ini benar-benar sangat berguna untuk mengkompres file yang telah kita punya sebelumnya. Lalu setelah kita menyiapkan sebuah data frame yang telah kita bersihkan data-datanya, kita perlu melakukan pre-processing text, atau kita bisa baca di sini. Jadi istilahnya kita ada beberapa fungsi yang akan kita jalankan, seperti mengubah semua karakter dalam teks menjadi huruf kecil, terus menghapus beberapa kata-kata yang tidak berguna atau tidak memiliki makna seperti hashtag atau mention dan lain sebagainya. Dan kita juga akan melakukan filtering text. Mungkin secara detailnya saya nggak akan menjawab atau menjelaskan lebih detail, karena beberapa metode di sini akan cukup kompleks jika saya jelaskan pada kesempatan kali ini, karena studi kasus yang saya gunakan ini adalah machine learning pada NLP atau Natural Language Processing. Jadi istilahnya di mana NLP itu mengajarkan sebuah komputer atau mesin untuk mengerti bahasa manusia. Jadi ini ada beberapa step yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, dan salah satu langkah pentingnya adalah pre-processing text. Oleh karena itu, mungkin di sini saya akan melanjutkan atau memberikan previewnya seperti ini. Di sini hanya sekumpulan function untuk melakukan atau mempersiapkan data yang akan kita berikan kepada komputer atau mesin nantinya. Dan setelah kita membuat berbagai function tersebut, kita terapkan function-function tersebut ke dalam data-data yang kita gunakan yang telah kita punya sebelumnya. Dan ini adalah preview data yang telah kita apply function-function yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sana ada berbagai kolom baru. Di sana ada kolom text clean, text scaffolding text, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah pelabelan. Di sini bisa kita baca juga deskripsinya seperti apa. Jadi di sini kita mendapatkan atau melakukan sebuah request untuk mendapatkan kata-kata positif dari sebuah platform atau GitHub. Di sini ada kata-kata negatifnya juga. Tentu ini sangat berguna karena kita di sini ingin melihat sentimen analisis atau sentimen analisis dari sebuah aplikasinya, entah apakah aplikasi tersebut dominan memiliki komentar yang buruk atau yang baik. Nanti kita bisa lihat di pada slide selanjutnya atau di bagian bawah nantinya. Setelah kita mendapatkan berbagai kata-kata yang baik atau buruk, kita di sini bisa tinggal melakukan sentimen analisisnya. Kita melakukan looping terhadap kata atau komentar yang kita punya. Lalu kita nanti analisis apakah kata-kata yang ada pada komentar tersebut termasuk kata-kata yang baik atau buruk. Nanti tinggal kita masukkan atau kita labelkan, misalnya skornya itu lebih dari 0, maka sentimen tersebut dinilai positif. Sedangkan kurang dari 0 itu negatif, dan kalau misalnya sama dengan 0 adalah netral. Dan ketika kita sudah melakukan sentimen analisisnya, kita bisa melihat di sini bahwa kita memiliki
2.984 komentar negatif, 1.237 komentar positif, dan 230 komentar netral. Lalu selanjutnya di sini adalah contoh label atau data visualisasi yang telah kita gunakan sebelumnya. Di sini ada data-data di sini itu mengacu kepada data-data yang ada di sini. Jadi kita terlebih dahulu menghitung polarity-nya atau sentimen analisisnya seperti apa. Lalu kita memvisualisasikan sentimen tersebut menggunakan bar chart. Di sini salah satu package atau library yang saya gunakan adalah PLT atau dari Matplotlib. Dan di sini juga selain saya memvisualisasikan data tersebut menggunakan chart, saya juga menggunakan word cloud. Jadi di sini adalah salah satu gambaran atau kata-kata apa saja yang dominan digunakan. Seperti kita bisa lihat bahwa di sini kata game itu sangat besar ukuran teksnya, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa kata game ini sering digunakan pada komentar-komentar pada aplikasi tersebut. Lalu di sini saya tekankan lagi nih visualisasinya menggunakan bar chart. Dan setelah itu kita bisa membuat modelnya atau sebuah model machine learningnya. Di sini ada beberapa metode yang cukup kompleks, namun nggak akan saya jelaskan lebih detail karena akan memakan waktu yang cukup banyak nantinya. Nah, lalu selanjutnya di sini saya juga ada membuat modelnya menggunakan logistic regression. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa akurasi data train atau data yang telah kita latihnya itu adalah 0,99, yaitu bisa kita simpulkan bahwa akurasi data train atau data latihnya itu 99%, sedangkan akurasi data latih atau data tesnya itu 0,85 atau 85%. Jadi untuk data latihannya itu, data yang telah diuji maksudnya, memiliki hasil yang cukup baik, yaitu 99%, namun untuk akurasi tesnya masih perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Karena masih belum cukup optimal, karena masih memiliki value 85%. Oke, mungkin untuk project sentiment analisisnya cukup sampai di situ, karena yang selanjutnya adalah cuma untuk membuat sebuah file requirements-nya atau data-data yang perlu dibutuhkan untuk menjalankan project ini apa saja. Dan yang perlu kita mention adalah ini. Jadi di sini adalah ada visualisasi tentang sentimennya. Di sini kita bisa lihat komentar negatifnya ada berapa banyak. Di sini hampir menyentuh 3000 ya. Dan untuk positifnya berapa, dan untuk netralnya berapa. Jadi sebetulnya untuk membuat visualisasi data menggunakan Python itu tidak terlalu susah ya, karena kita tinggal menggunakan Matplotlib saja. Di sini kita bisa memberikan ukurannya berapa. Sebentar. Lalu di sini ada colornya juga berapa, di sini ada indeksnya apa, dan di sini ada values-nya atau data-data yang kita akan gunakan nantinya. Kita juga bisa memberikan title, labelnya seperti apa, dan labelnya, label itu yang ini seperti apa. Nah, ini X label, ini label, dan ini titlenya. Lalu untuk menampilkannya tinggal menggunakan method show. Nanti akan jika sebuah argumennya terpenuhi, nanti akan memunculkan chart yang sesuai kita inginkan. Oke, mungkin saya rasa cukup itu saja dari penugasan contoh data visualisasi yang telah saya gunakan. Sebetulnya pada mata kuliah semester 4, mata kuliah data visualisasi, kita belajar mengenai banyak platform atau tools untuk memvisualisasikan data seperti Tableau atau Spreadsheet juga sebenarnya bisa. Dulu juga ada Excel juga, waktu itu kita belajar bareng-bareng, dan Databox waktu itu yang paling gampang. Dan untuk studi kasus kali ini saya menggunakan Python untuk saya coba-coba juga. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau pengucapan kata. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.